Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa lagi bersama Code with Yagi. Sebelum kita masuk ke pembahasan tipe data yang selanjutnya yaitu Boolean dan Numbers, terlebih dahulu kita akan membahas functions dan if expression. Yang pertama adalah functions. Function atau fungsi merupakan sebuah prosedur yang memiliki keterkaitan dengan pesanan objek. Ketika kita memanggil sebuah fungsi, maka sebuah mini program akan dijalankan. Fungsi sendiri bisa diartikan sebagai cara sederhana untuk mengatur program buatan kita. Sebuah fungsi dapat kita gunakan untuk mengembalikan nilai. Pemanggilan sebuah fungsi sendiri bisa diberi argumen atau tidak. Kita akan belajar bagaimana membuat sebuah fungsi pada Kotlin. Oke. Pendeklarasian fungsi pada Kotlin diawali dengan kata kunci fun. Kemudian, dilanjutkan dengan nama fungsi yang kita inginkan. Selanjutnya adalah parameter yang berada pada fungsi yang dideklarasikan. Awali dengan nama parameter dan ikuti dengan tipe parameter itu sendiri, yang dipisahkan oleh karakter kolon atau titik dua. Setiap parameter yang berada pada sebuah fungsi dipisahkan oleh karakter koma dan berada di dalam tanda kurung. Setelah menentukan nama dan parameter, selanjutnya adalah menentukan tipe kembalian dari fungsi yang dibuat. Perlu diketahui, fungsi pada Kotlin selalu mengembalikan nilai. Tipe kembalian adalah nilai yang akan dikembalikan ketika fungsi tersebut dipanggil. Fungsi pada kode ini akan mengembalikan nilai berupa string. Setelah menentukan tipe nilai kembalian, barulah kita menentukan function body, di mana di dalamnya terdapat expression atau statement untuk dijalankan. Function body berada di dalam curly braces setelah tipe nilai kembalian. Nilai yang akan dikembalikan diikuti oleh kata kunci return. Jika di dalam suatu fungsi hanya memiliki satu expression untuk menentukan nilai kembalian, maka fungsi tersebut bisa diubah menjadi expression body. Kita hanya perlu menambahkan tanda sama dengan dan menuliskannya seperti berikut. Dengan expression body, compiler dapat menentukan tipe kembalian dari fungsi yang dibuat, sehingga kita tidak perlu menentukan tipe nilai kembalian secara eksplisit. Jika kita tidak ingin fungsi yang dibuat mengembalikan nilai, kita bisa menggunakan unit sebagai tipe nilai kembaliannya. Contohnya sebagai berikut. Ketika menggunakan tipe kembalian unit, Kotlin memungkinkan kita untuk menghilangkannya. Kenapa? Compiler akan mendeteksinya sebagai tipe kembalian yang redundant. Pemanggilan fungsi bisa dilakukan juga dengan pendekatan tradisional seperti berikut. Selanjutnya adalah if expression. Saat mengembangkan sebuah program, kita pasti bertemu dengan alur program yang perlu sebuah kondisi untuk menjalankan sebuah statement atau expression. Contoh, ketika kita ingin menginisialisasi nilai dari sebuah variabel berdasarkan suatu kondisi. Untuk menyelesaikannya, gunakan if expression. If expression direpresentasikan dengan kata kunci if. If akan kita perlukan untuk menyelesaikan kasus sebelumnya, di mana if akan digunakan untuk menguji suatu kondisi untuk menjalankan sebuah proses. If akan mengeksekusi sebuah statement atau expression jika hasil evaluasi dari expression yang diberikan pada blok if bernilai true. Sebaliknya, jika bernilai false, maka proses yang ditentukan akan dilewatkan. Kita bisa lihat pada kode ini,
Pada kode ini adalah contoh sederhana penggunaan if dengan memanfaatkan operator lebih dari untuk membandingkan nilai. Jika if digunakan untuk mengembalikan nilai atau menetapkan nilai dari sebuah variabel, maka if wajib memiliki branch else. Contohnya seperti berikut. Else akan dijalankan jika hasil evaluasi pada expression yang diberikan menghasilkan nilai false. If merupakan expression yang dapat mengembalikan nilai, sehingga kita dapat menyimpan hasilnya ke dalam sebuah variabel. Pada kode ini, kita hanya menggunakan if untuk menguji dua kondisi. Lalu, bagaimana jika kita memiliki beberapa kondisi? Kita bisa menggabungkan else dan if seperti berikut. Blok else if akan dijalankan jika hasil evaluasi pada branch sebelumnya bernilai false. Jika hasil evaluasi pada branch else if juga bernilai false, maka lanjut ke evaluasi branch selanjutnya.